Jangan lupa tekan subscribe dan tekan notifikasinya untuk mendapatkan video materi pembelajaran terbaru. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita akan belajar tentang asam nukleat. Asam nukleat merupakan salah satu makromolekul yang memegang peranan sangat penting dalam kehidupan organisme karena di dalamnya tersimpan informasi genetik makhluk hidup. Asam nukleat sering dinamakan juga polinukleotida karena tersusun dari sejumlah molekul nukleotida sebagai monomernya. Tiap nukleotida mempunyai struktur yang terdiri atas gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen atau yang disebut juga sebagai basa nukleotida atau basa N. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tentang asam nukleat ini juga merupakan bagian yang sangat penting untuk semua bentuk kehidupan, di mana mereka berfungsi untuk membuat, menyandikan, dan kemudian menyimpan informasi dari setiap sel hidup dari organisme yang ada di kehidupan bumi ini. Nah, pada waktunya monomer atau polimer tersebut itu berfungsi untuk mentransmisikan dan mengekspresikan informasi tersebut di dalam dan di luar inti sel, kemudian ke operasi interior sel, dan pada akhirnya ke generasi berikutnya dari setiap organisme hidup. Informasi yang dikodekan tersebut terkandung dan disampaikan melalui sekuen asam nukleat yang menyediakan urutan langkah-langkah nukleotida dalam molekul RNA dan DNA. Istilah asam nukleat itu sendiri adalah nama keseluruhan untuk DNA dan RNA. Mereka terdiri dari nukleotida yang merupakan monomer yang terbuat dari 3 komponen, yaitu gula dari gugus 5 karbon, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Jika gula senyawa ribosa, maka polimernya adalah RNA. Jika gula berasal dari ribosa sebagai deoksiribosa, maka polimernya adalah DNA. Ada 2 macam asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau deoksiribonukleik acid atau DNA, dan asam ribonukleat atau ribonukleik acid atau RNA. Dilihat dari strukturnya, perbedaan di antara kedua macam asam nukleat ini terutama terletak pada komponen gula pentosanya. Pada RNA, gula pentosanya adalah ribosa, sedangkan pada DNA, gula pentosanya mengalami kehilangan satu atom O pada posisi atom C yang nomor 2, sehingga dinamakan gula 2-deoksiribosa. Tipe dari DNA dan RNA ini terdiri dari mRNA, tRNA, rRNA, snRNA, snORNA, miRNA, dan xistrNA. 5 basa yang mengandung nitrogen adalah komponen nukleotida, di mana nukleotida terdiri dari 3 bagian, yaitu pentosa, di mana RNA dari bentuk ribosa atau bentuk DNA deoksiribosa. Kemudian yang kedua basa nitrogen, di mana struktur cincin yang mengandung nitrogen yang berupa purin dan pirimidin. Kemudian yang ketiga 1 atau 2 atau 3 gugus fosfat yang melekat dari 5 karbon pentosa. Nukleotida yang memiliki deoksiribonukleosida disebut dengan deoksiribonukleotida. Kemudian nukleotida yang memiliki ribonukleosida disebut dengan ribonukleotida. Nah, kebanyakan nukleotida itu disebut dengan ribonukleotida. Struktur purin dan pirimidin dapat kalian lihat di slide, di mana 5 basa yang mengandung nitrogen itu disebut dengan komponen nukleotida tadi. 3 dari mereka itu adalah turunan dari pirimidin, di mana suatu basis monosiklik dengan 6 anggota cincin, dan 2 adalah turunan dari purin, di mana merupakan suatu bisiklik dengan 5 dan 6 yang saling berikatan.
Nah, untuk piramidin itu sendiri, basa ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu sitosin yang dilambangkan dengan S dan timin yang dilambangkan dengan T. Sedangkan untuk purin, basa ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu terdiri dari adenin yang dilambangkan dengan A dan guanin yang dilambangkan dengan G. Ini merupakan struktur dari nukleosida, di mana nukleosida ini adalah senyawa yang terbentuk ketika basa terhubung secara kovalen pada posisi satu dari cincin gula pentosa melalui ikatan glikosidik. Strain yang berlawanan diikat oleh suatu ikatan non-kovalen di antara dua basa yang selalu berpasangan, yaitu guanin dengan sitosin oleh 3 ikatan hidrogen dan adenin dipasangkan dengan timin oleh 2 ikatan hidrogen. Nukleosida ini berperan serta dalam sejumlah besar proses biokimiawi, yaitu peran yang paling dikenal sebagai prekursor monomer RNA dan DNA. Di slide merupakan tabel dari basa nitrogen dan nama nukleotida, di mana nama nukleosida dibentuk dengan menambahkan idin ke nama akar dari piramidin, atau osin dengan nama akar purin. Contohnya seperti basa adenin yang merupakan purin dan adenosin yang merupakan nukleosidanya. Nah, ini juga merupakan tabel dari nukleosida dan nukleotida. Nah, yang pertama bisa kalian lihat adenin. Nah, nukleosidanya yang dibentuk adalah adenosin deoksadenosin yang merupakan penambahan dengan osin. Nah, sedangkan nukleotidanya untuk adenosin itu adalah adenosin 5-trifosfat. Kemudian sampai pada timin, di mana timin ini untuk nukleosidanya ditambahkan dengan idin, jadi namanya timidin atau deoksitimidi. Kemudian nukleotida ini juga memiliki beberapa fungsi sebagai berikut, di mana nukleosida 5-trifosfat dia berfungsi sebagai pembawa energi. Kemudian nukleotida siklik adalah molekul sinyal dan pengatur sel untuk metabolisme dan reproduksi. Kemudian ada ATP yang merupakan pusat metabolisme energi. Kemudian ada GTP yang berfungsi untuk mendorong sintesis protein. Ada CTP yang berfungsi untuk mendorong sintesis lipid. Kemudian ada UTP yang mendorong metabolisme karbohidrat. Kemudian ada NADP, NAD, FMN, FAD yang berfungsi sebagai koenzim enzim redoks. Di slide ini bisa kalian lihat perbedaan antara DNA dan RNA. Dilihat dari strukturnya, di mana asam nukleik itu adalah polimer ribonukleotida atau RNA atau deoksiribonukleotida atau disebut dengan DNA. Ikatan 35 nukleotida itu merupakan ikatan fosfodiester yang bersama-sama akan membentuk rantai polinukleotida dari ujung 3 dan ujung 5. Ada beberapa perbedaan penting antara RNA dan DNA, di mana gula pentosa dalam RNA itu adalah ribosa, kemudian dalam DNA itu adalah deoksiribosa, kemudian dalam RNA itu urasil akan menggantikan basa timin, di mana urasil itu berpasangan dengan adenin. Nah, coba kalian lihat antara DNA dengan RNA. DNA itu terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan timin. Sedangkan RNA adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Nah, RNA itu adalah untai tunggal, sedangkan DNA adalah untai ganda. Nah, molekul RNA itu jauh lebih kecil dari molekul DNA. Coba kita lihat di slide, ini merupakan DNA, di mana DNA ini adalah asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika. DNA inilah yang menentukan jenis rambut, warna kulit, dan sifat-sifat khusus dari manusia. DNA ini akan menjadi cetak
biru atau blueprint dari ciri khas manusia yang dapat diturunkan kepada generasi selanjutnya. Sehingga dalam tubuh seorang anak komposisi DNA-nya itu akan sama dengan tipe DNA yang diturunkan dari orang tuanya. Jadi secara bahasa, DNA ini merupakan yang terdiri dari kata deoksiribosa yang berarti gula pentosa, kemudian nukleid yang lebih dikenal dengan nukleat yang berasal dari kata nukleus yang berarti inti serta asid yang berarti zat asam. Nah, adapun unit terkecil dari pembawa setiap informasi genetik itu disebut dengan gen, yang besarnya sangat bervariasi tergantung dari jenis informasi yang dibawa untuk mengkode suatu protein. DNA ini merupakan struktur yang dibangun oleh karbohidrat pentosa atau deoksiribosa, kemudian fosfat dan suatu basa dalam bentuk polimer dan berkombinasi membentuk heliks ganda. Blok pembangun DNA itu adalah 5 karbon gula deoksiribosa yang saling dihubungkan oleh ikatan fosfodiester sehingga terbentuk 2 untai ganda dan tulang punggungnya dibentuk dari ikatan karbohidrat fosfat pada bagian luar heliks. Nah, jadi untuk semua DNA sel yang ada pada makhluk hidup, keberadaan antara fosfat dan gula itu sama, namun hanya jumlah basa yang membedakan. Keberadaan DNA ini berfungsi sebagai pengatur kehidupan sel dalam tubuh melalui proses yaitu replikasi yang berarti penggandaan dan transkripsi yang berarti mencetak. Lalu replikasi itu untuk perbiakan dan pembelahan. Sementara untuk transkripsi itu berguna untuk mensintesis protein. Ini merupakan struktur dari DNA, di mana DNA terbentuk dari struktur heliks ganda dan merupakan senyawa organik yang memiliki berat molekul paling besar dari semua senyawa organik. Itu rata-rata kurang lebih 1 juta yang ditemukan dalam inti sel atau kloroplas. Nah, struktur kimia DNA ini berupa makromolekul kompleks yang terdiri dari 3 macam, yaitu gula pentosa, deoksiribosa, asam fosfat, dan basa nitrogen. Dalam keadaan natural, DNA itu terletak berpasangan yang mana kedua utas tersebut berpasangan. Nah, kemudian mereka memiliki ikatan hidrogen lewat basanya dan berpasangan kedua utas tersebut bersifat tetap, di mana adenin itu berpasangan dengan timin, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Gula deoksiribosa dan fosfat yang menyusun DNA itu terletak di bagian luar molekul, sedangkan basa furin dan pirimidin itu terletak di sebelah dalam untaian atau heliks. Nah, urutan basa pada molekul DNA ini itu yang menentukan informasi genetik yang ada di dalamnya. Jadi urutan inilah yang menentukan hampir segala sesuatu dari kulit, warna rambut, bentuk wajah, hidung, hingga sifat-sifat dari suatu makhluk hidup. Dari hasil penelitian yang dikemukakan oleh Watson and Crick pada tahun 1953 menyimpulkan bahwa double helix itu berbentuk spiral. Nah, untuk bentuk molekul DNA secara keseluruhan. Deretan gula deoksiribosa dan fosfat itu menyusun pita spiral dan merupakan tulang punggung dari molekul DNA. Berdasarkan model DNA yang dikemukakan oleh Watson dan Crick tersebut, maka satu spiral penuh itu perputaran sekitar 360 derajat yang mengandung 10 basa, yang mana jarak antara satu basa dengan basa lainnya yaitu sekitar 0,34 nanometer atau 3,4 ampere. Serta lebar molekul DNA sepanjang double helix itu adalah tetap sekitar 20 ampere. Nah, heliks dapat memiliki panjang hampir berapapun ketika sepenuhnya terentang, dan beberapa molekul DNA itu panjangnya sekitar 5 cm. Coba kita lihat di slide ini merupakan DNA elongasi, di mana elongasi merupakan penggabungan asam amino
sesuai kodon sepanjang rantai DNA atau RNAD. Nah, rantai DNA itu akan selalu memanjang ke arah 5 ke 3. Strand yang berlawanan itu diikat oleh suatu ikatan non-kovalen di antara dua basa yang selalu berpasangan. Misalkan guanin dengan sitosin oleh 3 ikatan hidrogen dan adenin dipasangkan dengan timin oleh 2 ikatan hidrogen. Terdapat 2 posisi dari pentosa yang terikat pada gugus fosfat, yaitu pada ujung 5P dan ujung 3OH. Apa artinya ujung 5P dan ujung 3OH? Di ujung 5 rantai, gugus fosfat dari nukleotida pertama dalam rantai itu menonjol. Lalu gugus fosfat melekat pada karbon 5 dari cincin gula. Nah, itulah sebabnya itu disebut dengan ujung 5P. Di ujung yang lain disebut ujung 3OH. Hidroksil nukleotida terakhir yang ditambahkan ke rantai terpapar, maka kelompok hidroksilnya melekat pada karbon 3 dari cincin gula. Itulah sebabnya kenapa disebut dengan ujung 3OH. Contohnya bisa kalian lihat di slide ini, dinukleotida plus DATP atau DCTP atau DGTP atau DCTP menjadi trinukleotida plus piroposfat atau disingkat dengan PPI. Kemudian setelah DNA elongasi ada DNA replikasi, di mana replikasi DNA ini merupakan proses penggandaan rantai ganda pada suatu DNA. Replikasi DNA yang terjadi itu disebut dengan replikasi semi-konservatif walaupun ada jenisnya yang lainnya. Nah, untuk replikasi semi-konservatif ini, karena masing-masing dari kedua rantai DNA induk itu bertindak sebagai cetakan atau template untuk pembuatan 2 rantai DNA dengan untai ganda yang baru. Replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel dimulai. Nah, pada prokariota, replikasi DNA berlangsung secara terus-menerus, sedangkan pada eukariota, replikasi DNA secara bertahap pada fase siklus sel sebelum terjadi yang namanya mitosis dan meiosis. Untuk prosesnya replikasi, dapat kalian lihat di slide bahwa replikasi DNA mula-mula helix ganda DNA yang berwarna merah itu dibuka menjadi 2 untai tunggal oleh enzim helikase dengan bantuan topoisomerase yang mengurangi tegangan untai DNA. Nah, untai DNA tunggal itu dilekati oleh protein-protein pengikat untaian tunggal untuk mencegahnya membentuk helix ganda kembali. Nah, ada primase yang membentuk oligonukleotida RNA yang disebut dengan primer, dan molekul DNA polimerase itu melekat pada seuntai tunggal DNA dan bergerak sepanjang untai tersebut memperpanjang primer. Kemudian membentuk untaian tunggal DNA baru yang disebut dengan leading strand dan lagging strand. DNA polimerase yang membentuk lagging strand harus mensintesis segmen-segmen polinukleotida diskontinu atau disebut dengan fragmen Okazaki. Nah, kemudian enzim DNA ligase kemudian menyambung potongan-potongan lagging strand tersebut. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya apa yang dimaksud dengan leading strand adalah untaian DNA yang disintesis dengan arah 5 ke 3 secara berkesinambungan. Pada untaian ini, DNA polimerase mampu membentuk DNA menggunakan ujung 3OH, bebas dari semua primer RNA, dan sintesis DNA berlangsung secara berkesinambungan, searah dengan arah pergerakan garpu replikasi. Nah, itu yang disebut yang dimaksud dengan leading strand. Kemudian tadi ada yang saya sampaikan adalah lagging strand yang merupakan untaian DNA yang terletak pada sisi yang berseberangan dengan leading strand pada garpu replikasi. Coba kalian lihat di gambar atau di slide, itu bentuknya seperti garpu, maka disebut dengan garpu replikasi. Nah, untaian ini disintesis dalam segmen-segmen yang disebut dengan fragmen Okazaki,
Kemudian pada untaian ini primase itu membentuk primer RNA. Nah, lalu DNA polimerase dengan demikian dapat menggunakan gugus OH3 bebas pada primer RNA tersebut untuk mensintesis DNA dengan arah 5-3. Nah, fragmen primer RNA tersebut itu dihilangkan atau disingkirkan misalkan dengan RNase H dan DNA polimerase I. Dan deoksiribonukleotida itu baru ditambahkan untuk mengisi celah yang tadinya ditempati oleh RNA. Lalu DNA ligase itu menyambungkan fragmen-fragmen Okazaki tersebut sehingga sintesis leading strand menjadi lengkap. Itulah proses terjadinya replikasi DNA. Nah, ini kromosom manusia itu rata-rata mengandung 150 dikali 106 pasangan nukleotida yang disalin pada sekitar 50 pasangan basa per detik. Nah, prosesnya akan memakan waktu kurang lebih 1 bulan, tetapi untuk faktanya bahwa ada banyak tempat pada kromosom eukariotik di mana replikasinya dapat dimulai sewaktu-waktu. Coba kalian perhatikan di slide tentang ekspresi gen, di mana ekspresi gen adalah rangkaian proses penggunaan informasi dari suatu gen untuk sintesis produk gen fungsional. Produk-produk tersebut itu dapat berupa protein, juga gen penyandi non-protein seperti transfer RNA atau disingkat dengan tRNA, atau gen RNA inti kecil atau disingkat dengan snRNA, yang mana keduanya merupakan produk RNA fungsional. Nah, dari slide tersebut itu bisa kita lihat DNA ya atau gen itu diekspresikan dengan cara ditranskripsi menjadi RNA atau mRNA, dan ditranskripsi ini kemudian dapat diterjemahkan menjadi protein melalui proses translasi. Nah, setiap asam amino spesifik itu dikodekan oleh triplet spesifik nukleotida dalam mRNA yang disebut dengan kodon. Lalu molekul tRNA ini memungkinkan menerjemahkan kodon dengan antikodon yang merupakan pasangan kodon dalam mRNA. Nah, setiap asam amino yang memiliki tRNA yang spesifik. Antikodon ini di sini merupakan ujung dari 3, yaitu sitosin, guanin, dan adenin sampai ke 5. Kemudian kodonnya dari ujung 5 adalah guanin, sitosin, uranin ke ujung 3. Dalam genetika, ekspresi gen itu merupakan tingkat paling dasar yang mana genotipnya memunculkan fenotipnya, yaitu sifat yang dapat kita amati. Kode genetik yang disimpan dalam DNA ditafsirkan oleh ekspresi gen, dan sifat-sifat ekspresi tersebut memunculkan fenotip organisme. Nah, fenotip semacam ini sering diekspresikan oleh sintesis protein yang mengendalikan bentuk organisme atau bertindak sebagai enzim yang mengkatalisasi lintasan metabolisme spesifik yang menjadi ciri dari suatu organisme tersebut. Setelah kita ketahui tentang ekspresi gen, itu ada tadi terjadi translasi untuk membentuk protein. Nah, di dalam ekspresi gen, translasi itu terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama adalah inisiasi, yang kedua elongasi, yang ketiga adalah terminator, di mana inisiasi ini merupakan replikasi yang dimulai dengan adanya sekuen DNA yang disebut dengan replikator. Kemudian setelah mengalami pengikatan oleh promotor, RNA polimerase itu akan terikat pada suatu tempat di dekat promotor yang dinamakan dengan tempat awal polimerase atau tapak inisiasi atau initiation site. Nah, tempat ini sering dinyatakan sebagai posisi +1 untuk gen yang akan ditranskripsi. Nah, nukleosida trifosfat pertama akan diletakkan di tapak inisiasi oleh sintesis RNA pun
akan segera dimulai. Nah, kemudian tahap kedua itu adalah elongasi dari translasi yang merupakan pengikatan enzim RNA polimerase beserta kofaktor-kofaktornya pada untai DNA. Nah, cetakan tersebut membentuk kompleks transkripsi. Selama proses sintesis, RNA berlangsung secara kompleks ditranskripsikan dan akan bergeser di sepanjang molekul DNA cetakan, sehingga nukleotida demi nukleotida akan ditambahkan kepada untai RNA yang sedang diperpanjang pada ujung tiganya. Jadi, elongasi atau polimerase RNA berlangsung dari arah 5 ke 3, sementara RNA polimerasenya sendiri bergerak dari arah 3 ke 5 di sepanjang untai DNA cetakan. Lalu yang ketiga adalah terminator, di mana berakhirnya polimerase RNA itu ditandai oleh disosiasi kompleks transkripsi atau terlepasnya dari enzim RNA polimerase beserta kofaktor-kofaktornya dari untai DNA cetakan. Begitu pula halnya dengan molekul RNA hasil sintesis. Hal inilah terjadi ketika RNA polimerase mencapai urutan basa tertentu yang disebut dengan terminator. Lalu asam nukleat yang kedua adalah RNA, di mana asam ribonukleat RNA ini merupakan polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis pada makhluk hidup, yaitu pada saat proses mengkode, kemudian regulasi dan ekspresi gen. Nah, RNA ini juga merupakan asam nukleat yang beruntai tunggal yang tersusun atas monomer-monomer nukleotida dengan gula ribosa. RNA merupakan polimer yang disebut dengan polinukleotida. Setiap polinukleotida itu tersusun atas monomer-monomer yang disebut dengan nukleotida. Setiap nukleotida tersusun atas 3 bagian, yaitu basa nitrogen, gula pentosa, dan gugus fosfat. Basa nitrogen pada RNA terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Nah, urutan basa-basa nitrogen tersebut dapat mengkode informasi genetik. Nah, ini merupakan struktur RNA. Molekul RNA itu mempunyai bentuk yang berbeda dengan DNA. DNA terdiri dari 2 untai yang saling komplementer membentuk heliks ganda. Tetapi RNA hanya terdiri dari 1 untai tunggal, namun dapat melipat-lipat dirinya dalam suatu aturan tertentu. RNA memiliki bentuk pita tunggal dan tidak berpilin. Tiap pita RNA merupakan polinukleotida yang tersusun atas banyaknya ribonukleotida. Tiap ribonukleotida itu tersusun atas gula ribosa, basa nitrogen, dan asam fosfat. Basa nitrogen RNA juga dibedakan menjadi basa purin dan basa pirimidin sama seperti DNA, kecuali timin diganti dengan urasil. Dengan adanya modifikasi struktur molekul RNA, kita mengenal 3 macam atau 3 jenis RNA, yaitu RNA duta atau messenger RNA atau disingkat dengan mRNA, kemudian RNA pemindah atau transfer RNA atau disingkat dengan tRNA, kemudian RNA ribosomal atau disingkat dengan rRNA. Nah, struktur mRNA dikatakan sebagai struktur primer, sedangkan struktur tRNA dan RNA dikatakan sebagai struktur sekunder. Perbedaan di antara ketiga struktur molekul RNA tersebut berkaitan dengan perbedaan fungsinya masing-masing. Untuk mRNA itu adalah melakukan transfer informasi mengenai deretan asam amino pada protein yang akan dibangun sesuai dengan urutan kode pada DNA asal. Kemudian untuk rRNA itu membangun ribosom bersama dengan protein. Sedangkan tRNA itu adalah mentransfer asam amino ke ribosom untuk sintesis protein. Yang pertama adalah struktur mRNA. Coba kalian lihat di slide tersebut. mRNA disebut juga sebagai RNA duta atau RNAD atau juga disebut dengan RNA kurir. Nah, mRNA merupakan RNA terpanjang yang berbentuk pita tunggal yang terdiri hanya sekitar 5% dari RNA dalam sel.
mRNA eukariotik itu akan memiliki dua bagian-bagian khas dalam strukturnya. Nah, kalian lihat di slide itu ada cap yang berikatan dengan 7-metilguanosin dengan residu 5 di terminalnya. Nah, kemudian ada poli A, itu merupakan lampiran ekor dari polimer adenilat atau poli A yang memiliki 20-250 nukleotida di terminal ujung 3 untuk meningkatkan stabilitas mRNA. Nah, fungsi mRNA di sini adalah sebagai pola cetakan pembentukan polinukleotida atau protein. Kemudian mRNA juga disebut dengan istilah kodon karena fungsinya sebagai pembawa kode-kode genetik dari DNA ke ribosom. Molekul mRNA itu mengandung urutan coding untuk protein. Kemudian molekul-molekul mRNA ini dapat bervariasi dalam ukurannya dengan transkripsi eukariotik termasuk terbesar asam ribonukleat yang diketahui. Hal ini paling jelas sebelum dilakukan splicing intron karena banyak transkripsi melebihi 100 kilobyte panjangnya. Kemudian yang kedua adalah tRNA, di mana tRNA ini membentuk 15% dari RNA dalam sel. Setidaknya ada 20 jenis tRNA dalam satu sel setiap asam amino yang memiliki setidaknya satu tRNA unik yang membawanya ke ribosom, lalu untuk disusun menjadi protein. Molekul tRNA amino asid adalah substrat dari sintesis protein. Nah, bagian tRNA yang dapat berhubungan dengan kodon yang dibawa oleh mRNA disebut dengan antikodon. Struktur utama tRNA memiliki 74-95 basa atau asam amino dan merupakan terkecil dari 3 RNA utama. tRNA ini terdiri dari 4 lengan utama, yaitu lengan asektor, lengan antikodon, kemudian lengan D, lengan T, omega C, dan lengan tambahan. Nah, fungsinya sebagai penyelaras untuk proses translasi. Ini adalah molekul RNA ribosom yang terdiri dari 65-70% dari massa ribosom yang bertanggung jawab untuk sintesis protein. Ribosom merupakan organel yang sangat besar, di mana ribosom prokariotik memiliki berat molekul sekitar 2,5 juta, sedangkan eukariotik ribosom memiliki berat molekul sekitar 4 juta. Dapat kalian lihat di slide perbedaan dari jumlah molekul ribosom antara prokariotik dengan eukariotik. Nah, untuk ribosom prokariotik 70 partikel S dengan masing-masing terdiri dari yang besar sekitar 50 S dan yang kecil adalah 30 S subunit. Kemudian ribosom eukariotik itu 80 S partikel terdiri dari besar 60 S dan yang kecil adalah 40 S subunit. Nah, unit Sperbeck adalah tidak aditif untuk proses partikel ukuran. Hal ini disebabkan efek dari bentuk pada sedimentasi. Ribosom untuk eukariotik 40S itu berisi 1 rRNA atau 18 sRNA sama dengan 1900 basa dan sekitar 35 protein yang berbeda. Ribosom dengan 60S itu berisi 3 RNA atau 5S sama dengan 120 basa, 5,8S sama dengan 160 basa, dan 28S sama dengan 4700 basa, dan sekitar 50 protein. rRNA 5S memiliki gen sendiri. Yang lainnya disintesis sebagai transkrip tunggal yang kemudian dibelah untuk melepaskan molekul RNA yang sudah matang dan menjadi bagian dari ribosom. Slide ini merupakan sifat-sifat kimia dari asam nukleat. Sifat-sifat tersebut adalah stabilitas asam nukleat, pengaruh asam, pengaruh alkali, denaturasi kimia, viskositas, dan lain-lainnya. Nah, yang pertama adalah stabilitas asam nukleat. Untuk penentu stabilitas dari asam nukleat itu
terletak pada interaksi penempatan antara pasangan-pasangan basa. Nah, permukaan basa yang bersifat hidrofobik itu menyebabkan molekul-molekul air dikeluarkan dari sela-sela perpasangan basa sehingga perpasangan tersebut menjadi kuat. Yang kedua, di dalam asam pekat dan suhu tinggi, misalnya HCl O4 dengan suhu lebih dari 100 derajat Celcius, maka asam nukleik akan mengalami hidrolisis sempurna menjadi komponen-komponen. Namun di dalam asam mineral yang lebih encer, hanya ikatan glikosidik antara gula dan basa purin saja yang putus, sehingga asam nukleik dikatakan bersifat apurinik. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh pH. Nah, peningkatan pH itu akan menyebabkan perubahan struktur dari guanin dari bentuk keto menjadi bentuk enolat karena molekul tersebut kehilangan sebuah proton. Selanjutnya, perubahan ini akan menyebabkan terputusnya sejumlah ikatan hidrogen sehingga pada akhir rantai ganda DNA itu mengalami denaturasi. Hal yang sama terjadi pula pada RNA. Bahkan pada pH netral sekalipun, RNA jauh lebih rentan terhadap hidrolisis bila dibandingkan dengan DNA karena adanya gugus OH pada atom C nomor 2 di dalam gula ribosanya. Kemudian itu ada yang keempat adalah sifat denaturasi kimia. Sejumlah bahan kimia yang diketahui itu dapat menyebabkan denaturasi asam nukleat pada pH netral. Pada konsentrasi yang relatif tinggi, senyawa-senyawa tersebut dapat merusak ikatan hidrogen. Artinya, stabilitas struktur sekunder asam nukleat itu menjadi berkurang dan rantai ganda akan mengalami proses denaturasi. Dan lain-lain dari sifat fisikokimia asam nukleat masih banyak lagi.